sekarang masuk ke materi pertama, yaitu sejarah dan perkembangan desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Tiga kata ini sekarang sudah dikenal luas sebagai satu pengertian umum di kalangan dunia industri, seni, dan bahkan masuk ke ruang lingkup publik yang lebih luas. Misalnya ruang publik politik, media massa, dan event organizer. Tiga kata ini secara mudah sering dikaitkan dengan usaha atau kegiatan membuat gambar dan tulisan yang memiliki nilai komunikasi tertentu. Ya, sebelum kita lanjut, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Graphic design is everywhere. We see and use it every day, perhaps without even knowing what it really is. So, what is graphic design? Simply, graphic design is about communicating. Communicating to inform, to educate, to persuade. It comments on culture, politics, society. It shapes the way we see the world, and its history goes back much further than you might think. Cave paintings in Indonesia date back to about 40,000 BC. They show the development of modern humans, and perhaps they mark the origins of visual communication, highlighting man's ability to observe. Much later, the ancient Egyptians developed a communication system known as hieroglyphics. This combination of logographic and alphabetic elements originate from old pottery and tomb carvings. In 1200 to 1500 BC, the first verified alphabet was created, known as the Phoenician alphabet. Is the most ancient example of writing in alphabet form. It derives from the ancient Egyptians' hieroglyphics and was a widely used writing system, particularly by merchants. In 150 BC, the Chinese invented the oldest precursor to modern paper. 1,300 years later, a German artisan by the name of Gutenberg developed the first printing press to use movable type. This new press began the printing revolution, whereby the mass production of books became easier, cheaper, and much more widely accessible. Posters circulating around the outset of World War I were becoming much more effective. The pointing finger, used famously by Alfred Lear in his 1914 We Need You campaign, or the clenched fist seen in propaganda throughout the 1920s, showed that visual communication was becoming much more effective and much more widespread. The 1917 art movement Dutch style professed abstraction and a reduction in form and colour, perhaps informing Henry Beck's famous 1933 underground map design. An epitome of abstraction, this design condenses information into an easily readable form, using colour and form to clearly communicate to its audience. In 1957, Mindinker created the most widely used font today, Helvetica, which propounded neutrality and legibility. Alberto Corda's 1960 photo of Che Guevara became a symbol of counterculture, with Jim Fitzpatrick's rendition of this photograph further embedding this image into our society. Technological development throughout the 1670s and 80s eventually brought the first commercially available computer, Apple's Macintosh, which was the first to use a graphical user interface. Other advancements have led us to a modern digital world of design. Adobe was founded in 1882, famous for creating a multitude of creative software and formats, and with booming online businesses and the exponential rise of the internet, graphic design and the need for effective communication has never been so sought after. Graphic design has never been so easy to produce and so accessible. The widespread use of the commercial computer has enabled anyone and everyone to be a designer and put the power of visual communication in the hands of the many. Thanks for listening. Itulah tadi sejarah singkat dari komunikasi grafis ya, atau desain grafis. Kita lihat sekarang bagaimana desain grafis itu bermula ya. Di awal mula kita tahu ada gambar-gambar yang sering kita temukan di dinding-dinding gua oleh para ahli ahli arkeolog ya, dengan bentuk-bentuk sederhana. Nah, misalnya gambar tertua yang mungkin terdapat di dinding gua di Prancis Selatan, Spanyol, dan Amerika. Nah, itu sering ditemukan gambar-gambar yang seperti tampak di layar ini ya.
Nah, gambar lambang bisa mewakili suatu benda atau yang disederhanakan dibubuhi arti simbolis. Kita beri istilahnya itu adalah piktogram. Nah, seperti lukisan gua di Le Sceau, Prancis, yang ditemukan di abad ke-15.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Nah, lukisan gua dari gua Le Sceau di Prancis Selatan ini secara keilmuan gitu ya, penempatannya itu acak dan pergeseran skalanya juga tidak ajak gitu ya. Jadi menandakan kekurangan masyarakat prasejarah dalam memahami struktur dan urutan di dalam merekam pengalaman mereka. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada gambar kecil ya, ada gambar besar dan posisinya juga tidak terstruktur. Nah, itu menandakan bahwa urutan dalam merekam pengalaman mereka itu tidak konsisten gitu ya. Gambar itu mendahului tulisan karena gambar dianggap lebih bersifat langsung dan ekspresif dengan dasar acuan dari alam, misalnya flora, fauna, landscape, dan lain-lain. Sedangkan tulisan atau aksara itu merupakan hasil konversi dari gambar atau bentuk dan tata aturan komunikasinya lebih kompleks dibandingkan gambar. Ya, berikut ini adalah video tentang Gua Lascaux di Prancis Selatan. 4 young Frenchmen and their dog named Robot while he was searching for a rabbit. Robot jumped into a hole and the boys chased after. They discovered a cave filled with prehistoric drawings. The boys would soon find out that this cave contained paintings made by cavemen, Paleolithic men that made paintings describing some great hunts and animals that they needed for survival. In 1963, the cave began to deteriorate from all of the thousands and thousands of visitors, and now the cave is closed. We can only see it through a virtual tour. Fortunately, we have many photographs of the thousands of drawings that cover the walls and the ceiling of the cave so that we can appreciate the art, the messages that these early cavemen left for us. Ya, ini beberapa tampilan dari gambar-gambar yang ada terdapat di Gua Le Sceau. Ini tulisan hieroglif di Mesir, ya, tulisan bangsa Aztec di Meksiko, dan tulisan paku di Syria. Babilonia merupakan salah satu bentuk dari piktogram yang berubah menjadi ideogram. Jadi suatu piktogram yang mengandung pengertian lebih luas, misalnya gambar sapi itu dapat pula berarti makanan, maka itu disebut dengan ideogram. Nah, pelacakan perjalanan sejarah desain grafis bisa kita telusuri dari jejak peninggalan manusia dalam bentuk lambang-lambang grafis seperti tanda-tanda dan simbol-simbol yang berwujud gambar piktograf ini.
atau tulisan yang berbentuk ideograf ya, seperti tulisan paku. Atau di Mesir ini ya, yang menciptakan hieroglif gabungan dari logograf dan alfabet. Nah, kemudian perubahan dari ideograf mulai muncul aksara ya, di mana bangsa Punesia kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi menggunakan bentuk 22 huruf. Jadi lambang sebagai lambang aksara ya, atau huruf sebagai alat komunikasi itu diawali oleh bangsa Punesia. Kemudian disempurnakan oleh bangsa Yunani kurang lebih 400 tahun sebelum Masehi, dan antara lain dengan mengubah 5 huruf menjadi huruf hidup. Kejayaan kerajaan Romawi di abad pertama itu berhasil menaklukkan Yunani sehingga membawa peradaban baru dalam sejarah Barat. Ya, dengan diadaptasikan ke susastraan, kesenian, agama, serta alfabet Latin yang dibawa dari Yunani. Kalau di Romawi pada awalnya menetapkan alfabet itu 21 huruf ya. Jadi kemudian huruf Y dan Z ditambahkan dalam alfabet Latin untuk mengakomodasi kata yang berasal dari bahasa Yunani. 3 huruf tambahan J, U, dan W dimasukkan pada abad pertengahan sehingga jumlah keseluruhan alfabet Latin menjadi 26. Perkembangan selanjutnya kita bisa lihat di abad ke-18 ditemukannya kertas ya. Kertas ditemukan oleh Cai Lun. Penyebaran bentuk komunikasi di Cina itu lebih menekankan pengajaran agama. Jadi mulai dinasti Han sekitar 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi juga terdapat kitab ajaran seperti kumpulan lagu, ramalan, dokumen-dokumen, peristiwa penting, upacara, dan lain-lain. Jadi ini adalah salah satu gambar Cai Lun sebagai pembuat kertas ya. Of the many inventions of ancient China, 4 have been given special honor. They are the compass, gunpowder, papermaking, and printing. Today, we recognize the Chinese invention and innovation of paper and honor one of its foremost ancient champions. A 5th century Chinese scholar credited Cai Lun, a servant in the Chinese imperial court, with the discovery of paper in his official history of the Han Dynasty, a golden era in Chinese history. He wrote, quote, "In ancient times, writings and inscriptions were generally traced upon pieces of bamboo or upon strips of silk, but silk being costly and bamboo heavy, these two materials could not be used conveniently. It was Cai Lun who conceived of the idea of making paper from the bark of trees, hemp waste, old rags, and fish nets." End quote. Cai Lun's report to the emperor may have been a crucial step to driving the social adoption of paper, resulting in its widespread use. In the book, The 100, a ranking of the most influential persons in history by Michael H. Hart, Cai Lun is ranked as the 7th most influential person in history. That he was ranked above Gutenberg, Einstein, Pasteur, Galileo, Aristotle, and others is significant, and it relates to the fundamental importance of paper to civilization. Many inventions wither away into obscurity and fail to become lasting innovations until the right person with the right vision, means, and connections comes along. Cai Lun, with access to the emperor, with a vision of the potential of the invention, and with the credibility to make a report that would gain imperial attention, was just such a man. It is Cai Lun whom we can properly credit for successfully driving the innovation of paper into ancient Chinese and ultimately world history. After his success with paper, he was praised and rewarded with the taxes from 300 dwellings and became a chief in the palace.
Tsai Lun was a great innovator whom we are proud to honor for one of the greatest inventions in history. Nah, kemudian yang juga terkait dengan perkembangan sejarah desain grafis atau desain komunikasi visual adalah ketika perguruan tinggi pertama kali berdiri di Eropa, itu awal milenium kedua, di mana buku menjadi sebuah tuntutan kebutuhan yang sangat tinggi. Teknologi cetak pada waktu itu belum ditemukan, dan sehingga sebuah buku harus disalin dengan manual, ya, dengan tangan, ditulis ulang. Konon untuk penyalinan sebuah buku bisa memakan waktu berbulan-bulan, sehingga guna memenuhi tuntutan dari kebutuhan penyalinan berbagai buku yang semakin meningkat, serta untuk mempercepat kerja para penyalin atau istilahnya dulu namanya scribes, maka lahirlah huruf black letter script, ya, berupa huruf kecil yang dibuat dengan bentuk tipis, tebal, dan ramping. Efisiensi dapat terpenuhi lewat bentuk huruf ini karena ketipisan dan ketebalannya bisa mempercepat pekerjaan tangan. The Caves of Last Ini beberapa temuan, ya, tentang buku yang tertua. Meskipun seperti bayang kita, mungkin buku adalah yang kita tahu sekarang, tapi buku zaman dulu itu medianya bermacam-macam. Seperti yang paling tua ini adalah Etruscan Gold Book. Ini adalah buku tertua, di mana Etruscan Gold Book ditemukan tahun 70 tahun yang lalu, ya, pada saat menggali kanal dari sungai Struma di Bulgaria. Etruscan Gold Book ini dianggap buku multi halaman tertua di dunia yang berasal sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Jadi buku ini disumbangkan ke Museum Sejarah Nasional Bulgaria di Sofia oleh donor anonim berusia 87 tahun. Etruria itu adalah ras kuno orang-orang yang bermigrasi dari Lydia yang saat ini menjadi bagian dari wilayah Turki modern dan menetap di Italia Tengah hampir 3000 tahun yang lalu. located in Buku tertua lainnya adalah Nag Hammadi Library. Ini dianggap sebagai buku tertua di dunia dalam kondisi yang masih terjilid. Ada 13 naskah buku ini masih terjilid dalam kayu papirus atau lontar. Ditemukan pada tahun 1945, terkubur di dalam stoples yang tertutup rapat oleh seorang pria lokal di kota Nag Hammadi di Upper Egypt, ya, di Mesir. Dan sekarang bisa ditemukan di Museum Koptik di Kairo, Mesir. France were discovered. Kemudian buku tertua lainnya adalah ini yang dari Cina, ya, Daimon Sutra, merupakan sebuah teks suci milik agama Buddha, di mana Daimon Sutra dianggap sebagai buku cetak tertua yang ada di dunia saat ini. Buku ini ditemukan dalam dinding gua di Cina bersama dengan bahan cetak lainnya. Jadi buku ini memang hasil dari cetakan. Dan buku ini terdiri dari karakter Cina dicetak pada gulungan kertas berwarna abu-abu dibungkus bersama galah kayu, ya, atau tabung kayu, gitu, ya. Nah, atas perintah dari orang tuanya dicatat pada akhir teks. In 1940. Kemudian buku tertua yang juga dianggap sebagai buku yang sudah dicetak adalah buku Bible Gutenberg, ya. The Gutenberg Bible juga dikenal sebagai The 42 Line Bible, Alkitab deret 42 lines, ya, atau garis. Buku kuno ini terdaftar di Guinness Book of Record sebagai buku tertua di dunia yang telah menggunakan mekanis cetak. Jadi salin pertama buku ini dicetak tahun 1450 sampai 1455 Masehi. Ada 48 salinan asli yang keberadaannya telah diketahui. Dari semua itu hanya 21 yang lengkap dan salah satunya ada di Perpustakaan Umum di New York, ya. Jadi Gutenberg Bible ini dianggap sebagai buku tertua movable typing
yang dicetak dengan movable typing di dunia barat. Meskipun di Cina sudah ada contoh buku cetak berabad-abad seperti Daimon Sutra tadi. by 4 young Kemudian buku tertua lainnya yang ada di Spanyol ini ya, Madrid Codex, ditemukan di Spanyol dan kemungkinan besar diproduksi di Yucatan. Buku ini ditulis dalam bahasa Yucatan, kelompok bahasa Maya yang meliputi daerah Yucates, Itza, Lacandon, dan Mopan. Para ahli tidak setuju mengenai tanggal yang tepat diciptakan Madrid Codex, meskipun dikatakan oleh beberapa ahli bahwa buku ini telah dibuat sebelum penaklukan Spanyol di abad ke-16. Nah, buku ini sekarang berada di Museum Museo Amerika di Madrid, Spanyol. young Frenchmen Baik, desain grafis kalangan Islam juga bisa ditemukan ya. Beberapa negara Islam menggunakan desain grafis untuk menghias Quran. Jadi orang Muslim itu menggunakan tinta hitam dengan kertas emas untuk menulis huruf bersudut seperti huruf Kufi abad ke-9 dan 10 atau huruf Nas abad ke-12. Kemudian dekorasi margin halaman dan teknik grafis lainnya ditambahkan untuk mempercantik Quran. Nah, jadi sampai saat ini pun kita bisa lihat bagaimana kaligrafi terus berkembang ya. and their dog named Rob. Kemudian, nah ini salah satu contoh juga grafis Islam di Mesir ya, yang ditemukan di abad ke-9 dan atau abad 10. But while he was searching Selanjutnya adalah iklan cetak. Nah ini ada contoh ilustrasi dalam iklan ya. Bagaimana iklan cetak di majalah National Geographic pada edisi tahun 1913 yang sudah menggunakan ilustrasi. Itu gambar ensiklopedia ya, buku. for a rabbit. Oke, kita masuk ke era cetak. Nah, teknik mencetak mungkin ditemukan tidak sengaja ya, yang dialami oleh kejadian alam. Misalnya ketika telapak kaki menginjak permukaan tanah yang lembut, maka membekaskan lekukan telapak kaki yang sama. Nah, para ilmuwan biasanya memikirkan hal-hal dalam tanda kutip recehan seperti itu ya, kalau dikatakan oleh anak sekarang. Tapi ilmuwan pada waktu itu meskipun memikirkan hal-hal yang sederhana, berkembang menjadi penemuan-penemuan atau inovasi-inovasi yang sangat berguna di masa mendatang. Robot Nah, sejak abad ke-8 di Cina, Korea, dan Jepang itu telah dikenal mencetak blok kayu. Nah, mencetak itu merupakan suatu proses pengulangan untuk memperbanyak sesuatu, misalnya naskah. Jadi penemuan cara mencetak blok kayu sangat menghemat tenaga dan mempercepat proses reproduksi buku. Yang pada mulanya percetakan menggunakan sistem pengukiran blok kayu secara terbalik, dan ini membuat pekerjaan menjadi tidak efisien dan efektif. Di Eropa baru dikenal abad ke-15. Pada masa itu yang mula-mula dicetak hanya berupa gambar saja, tapi kemudian huruf juga, karena ternyata mencetak huruf jauh lebih sulit daripada mencetak gambar. jumped into a hole. Tahun 1440 ditemukan sistem cetak yang sangat praktis oleh Johannes Gutenberg di Mainz, Jerman. Nah, buku yang pertama dicetak tadi sudah sampaikan, yaitu Injil Gutenberg ya. Injil Gutenberg, dan disebut juga 42 Line Bible, diselesaikan tahun 1456. Temuan Gutenberg tersebut juga mendukung perkembangan seni ilustrasi di Jerman, terutama untuk hiasan buku. Pada masa itu juga berkembang corak huruf atau tipografi. Ilustrasi pada masa itu cenderung realis dan tidak banyak ikon. Seniman besarnya antara lain Lucas Cranach dengan karyanya Ware of Babylon. And the boys Nah, ini replika dari mesin cetak Gutenberg yang ada di museum ya. chased after. Nah, abad ke-19 merupakan awal zaman industrialisasi di Eropa, dan Friedrich Koenig tercatat sebagai orang yang menciptakan mesin cetak kecepatan tinggi high speed press tahun 1812, dan high speed press ini dipatenkan Koenig di London tahun 1804 dan laku terjual di
surat kabar The Times ya, di edisi pertamanya terbit tahun 1814. Kemudian mesin penyusun huruf atau composing mesin dibuat tahun 1840. They discovered Dan abad ke-20 ditemukan mesin cetak offset oleh Alois Schnellfeder. Dia menemukan cetak litografi. Jadi berbeda dengan mesin cetak Gutenberg yang memanfaatkan teknik cetak tinggi, teknik cetak litografi menggunakan teknik cetak datar yang memanfaatkan prinsip saling tolak antara air dan minyak. Nama litografi diambil dari master cetak yang menggunakan media batu lito. Nah, teknik ini memungkinkan untuk melakukan penggambaran secara lebih leluasa dalam bentuk blok-blok serta ukuran besar. Juga memungkinkan dilakukannya pemisahan warna sehingga masa ini mendukung pesatnya perkembangan seni poster, atau disebut juga the golden age of the poster. Mesin cetak offset pertama diciptakan oleh Caspar Harman di Amerika Serikat di tahun 1906. cave. Ini mesin cetak offset yang modern sekarang ya. Ada yang seperti ini, satu warna, Cave filled with 4 warna sekaligus ya. Dan sampai saat ini masih menjadi mesin yang populer ya untuk cetak offset ini karena biaya produksi yang relatif masih murah lah. prehistoric Pelopor desainer grafis. drawings. Yang pertama adalah Saul Bass. Saul Bass ini adalah seorang graphic designer atau filmmaker dan banyak sekali karya-karyanya yang bisa kita lihat. Mungkin Anda juga bisa melihat seperti karya logo ya perusahaan yang banyak dibuat oleh Saul Bass. Paling populer adalah karya Saul Bass yang disebut masterpiece dari sebuah pekerjaan desain grafis, yaitu poster film The Man with the Golden Arm. Nah, pada film itu juga terkenal desain title sequence yang dibuat oleh Saul Bass. Ya. Selanjutnya adalah tokoh yang lain, Milton Glaser. Nah, Milton Glaser adalah seorang tokoh dari Amerika Serikat ya. Ia juga sebagai pendiri New York Magazine bersama Clive Felker tahun 1968. Nah, karya yang paling populer dari Milton Glaser adalah karya psychedelic and pop art. Jadi kultur yang populer di tahun 60-an seperti musik, seni, desain, dan literatur menjadi lebih mudah diakses dan merefleksikan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan pop art berkembang sebagai sebuah reaksi perlawanan terhadap seni abstrak. Seperti bisa dilihat karya Milton Glaser yang cukup fenomenal, yaitu
poster psychedelic Bob Dylan ya. Jadi karya ini adalah penggabungan antara budaya Amerika Serikat dengan kultur Islam ya. Diambil dari karya seni lukis Islamik gitu. Nah, sehingga menjadi sebuah karya fenomenal berupa pop art. Milton Glaser ada juga Andy Warhol yang juga dikenal sebagai rajanya pop art. Di tahun 62 Warhol itu menggelar pameran lukisan kaleng Soup Campbell yang menjadi ikon dari budaya pop. Jadi Warhol menggunakan label pada produk kaleng tersebut sebagai media karyanya. Nah, karya inilah yang menimbulkan kehebohan di dunia seni pada waktu itu dan membawa Warhol serta pop art menjadi sorotan nasional untuk pertama kalinya. Selain itu Warhol juga beberapa kali membuat karya lukis potret selebriti yang tetap dengan gayanya yang khas, yang penuh warna-warni cerah dan norak. Ya, jadi Warhol sempat membuat lukisan Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Mick Jagger, dan Mao Zedong. Ya. Sampul kaset dari Banana ini juga menjadi salah satu karya seni yang cukup mendunia pada waktu itu. Nah, ini Piet Mondrian ya, desain minimalis The Steel. Pelukis Belanda yang mengenalkan gaya minimalis dalam lukisannya. Dia menggunakan 3 warna dasar biru, kuning, dan merah dengan kombinasi hitam dan putih. Gitu. Jadi dia membuat simple ya, karya simple ya, dan kemudian 2008 ya, untuk memperingati karya Piet Mondrian, sebuah perusahaan terkenal ya, Nike ini menciptakan satu seri sepatunya yang terinspirasi dari lukisan Composition with Red, Yellow, and Blue dari Piet Mondrian. Baik, ini desain grafis di Indonesia ya. Ketika Republik Indonesia diproklamasikan di tahun 45, banyak pelukis ambil bagian. Gerbong-gerbong kereta dan tembok ditulisi antara lain Merdeka atau Mati. Kata-kata itu diambil dari penutup pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 tentang lahirnya Pancasila. Nah, saat itulah Affandi mendapat tugas membuat poster. Nah, poster ini sendiri idenya sih dari Bung Karno. Dan gambar yang menjadi modelnya adalah pelukis Dullah ya, yang dirantai tapi rantainya sudah putus. Lalu kata-kata yang dituliskan di poster itu adalah dari penyair Khairil Anwar. Dan yang lucu pada waktu itu Khairil Anwar ditanya oleh Sujoyono dari mana makna atau dapat kata Bung, ayo Bung. Dan dengan ringan Khairil menyatakan bahwa kata-kata itu ternyata kata-kata yang biasa diucapkan pelacur di Jakarta menawarkan dagangannya pada zaman itu. Nah, sekelompok pelukis setelah poster bersejarah ini selesai, sekelompok pelukis memperbanyaknya siang dan malam dan dikirim ke daerah. Oke, kita lanjut ke komunikasi simbol. Jadi penggunaan simbol untuk menyampaikan pesan disebut piktogram. Nah, piktogram ini keuntungannya ya, orang tidak perlu bisa membaca atau memahami bahasa tertentu untuk memahami informasi yang disampaikan. Nah, banyak organisasi medis menggunakan tongkat Asklepios ini yang di sini ya sebagai logo mereka karena melambangkan seni penyembuhan. Ya. Nah, piktogram sendiri sering dikenal sebagai piktograf atau sebagai satu kesatuan dari ikon ya. Pada dasarnya adalah gambar yang digunakan untuk merepresentasikan data. Mereka biasanya merupakan representasi konsep yang disederhanakan dengan desain datar yang tidak berwarna.
piktogram ideal untuk perancang karena mereka dapat memberikan potret kuantitas dan volume dengan cara yang berdampak secara visual. Oke, ini komunikasi grafis tentang ideogram ya. Jadi kalau Anda lihat gambar yang sebelah atas ini adalah tanda lalu lintas di Swedia dilarang parkir. Di negara tetangga kita juga menggunakan lambang ini untuk menyatakan dilarang parkir. Jadi lingkaran merah dengan garis diagonal melintas itu menyampaikan gagasan tidak diizinkan, dan itulah yang disebut dengan ideogram. Ya. Jadi ideogram itu adalah berasal dari bahasa Yunani, ide dan menulis ya. Adalah simbol grafis yang mewakili ide daripada sekelompok huruf. Para ahli berpendapat bahwa ideogram ini telah dipakai sejak zaman purbakala di dataran Eropa, tapi menjadi bagian dari budaya manusia lebih dari 3.000 tahun. Nah, ini kalau Anda lihat tabel ini banyak sekali ideogram ya, yang bisa ditemukan di dinding-dinding gua dan prasasti yang ditemukan oleh para ahli arkeolog. Nah, ini beberapa simbol pada plastik juga merupakan komunikasi simbol. Baik, ini animasi. Nah, setelah era teknologi berkembang, komunikasi berkembang, animasi menjadi pusat perhatian ya. Nah, animasi ini dibuat dari foto oleh Edward Muybridge pada tahun 1887. Jadi animasi komputer bisa digunakan untuk menghasilkan efek khusus untuk tujuan pendidikan, misalnya studi tentang pergerakan planet, tumbuhan, partikel, atau dinamika fluida. Grafik dinamis digunakan untuk memfasilitasi pemahaman konsep dalam sains, teknik, kedokteran, pendidikan, dan bisnis. Grafik komputer memfasilitasi produksi gambar dengan kerumitan mulai dari gambar garis sederhana hingga rekonstruksi data 3 dimensi. Evolusi suatu fenomena melalui waktu dan interaksinya dengan unsur-unsur lain dapat ditunjukkan melalui animasi. Are you hungry? We bought something good for you. We are the world's largest chain of hamburger fast food restaurants, serving hamburgers, cheeseburgers, french fries, chicken products, breakfast items, milkshakes, and desserts. Visit us via McDonald's. Ya, demikian materi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Anda dan saya tentunya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.